Halo anak-anak ibu guru semuanya. Ibu minta maaf karena tadi ketika Zoom jaringannya terputus. Jaringannya tidak bagus sayang. Jadi setiap kali ibu masuk, ibu keluar sendiri, ibu masuk lagi, ibu keluar sendiri. Terus gambar ibu tidak jelas, suara ibu juga tidak jelas. Jadi mohon maaf ya untuk anak-anak ibu guru. Besok kita akan Zoom kembali. Besok anak ibu guru siapkan buku penjas orkesnya, pakai baju olahraga. Boleh yang sudah punya baju olahraga SDRK 3 boleh pakai, yang belum boleh pakai baju olahraganya waktu TK dulu, waktu taman kanak-kanak, atau boleh pakai celana waktu TK atau pakai kaos, supaya siapa tahu anak ibu guru malu pakai baju TK-nya, boleh pakai kaos, diganti kaosnya, celananya tidak apa-apa. Oke, kita mulai ya sayangnya. Kita mulai untuk materi hari ini. Tadi untuk matematika kita hanya mengenal lambang bilangan 1 sampai 10. Jadi karena kemarin kita sudah menuliskan langsung angka 0 sampai angka 9 di buku kotak anak ibu guru masing-masing. Jadi ibu percaya bahwa untuk mengenal lambang bilangan 1 sampai 10 ini anak-anak ibu guru ini sudah semuanya. Tetapi walaupun begitu, mari kita ulang kembali bagaimana lambang bilangannya 1 sampai 10. Kamu boleh lihat, mengulang kembali, ada di buku Bu Penamu halaman 8. Ini dia sayang. Jadi di sini sudah jelas. Di sini dibuat ini ada gambar satu roti. Dibaca 1, lambang bilangan 1, ini dia. Garis tegak lurus, baru ada topinya. Ada topinya sedikit ke depan. Lalu ini 2 roti, dibaca 2. Angkanya, bilangannya, lambang bilangannya 2. Garis lengkung dulu, lengkung ke depan, lalu garis lurus di bawahnya. Lalu 3, ada gambar roti 3. Dibaca 3, lalu ini lambangnya 3, seperti burung terbang ya, burung terbang. Lalu 4, ada roti 4, dibaca 4, lambangnya 4 seperti kursi atau bangku terbalik. Lalu yang kelima, ini dia ada 5 roti, 1, 2, 3, 4, 5. Dibaca 5, lalu lambang bilangannya garis lurus di atas, garis tegak lurus ke bawah sedikit, lalu garis lengkungnya ke depan. Begitupun dengan 6, ada gambar roti 6, ini dia. Ada gambar roti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibaca 6. Lalu lambang bilangannya 6. Tarik garis melengkung ke bawah lalu diputar ke dalam. 6. 7. Ini 7 roti, dibaca 7, lalu lambang bilangan 7. Begitupun dengan 8, ada 8 roti, dibaca 8, lambang bilangan 8. 9 roti, dibaca 9, lalu lambang bilangan 9. 6 terbalik ya. 10 roti, 10, angka 1 dan angka 0. Angka 1 dulu, terus angka 0, itulah lambang bilangan 10. Jadi kita hanya mengingat kembali, mengulang kembali, mengenal kembali lambang bilangan 1 sampai 10 untuk muatan matematika. Sekarang kita lanjut untuk muatan PPKN. PPKN, coba perhatikan PPKN-mu halaman 17. Sudah dibuka bukunya halaman 17. Jadi kita mau belajar bagaimana berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Baik, kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus keluar rumah itu minta izin, terus bagaimana kita harus mengucapkan salam saat masuk rumah. Kalau hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Kita baca bersama dulu teks bacaannya sayang. Di halaman 17 buku Bu Pena. Dayu anak yang rajin. Dayu suka membantu orang tua. Dayu membantu menyiapkan makan malam. Sebelum makan Dayu berdoa. Pernahkah kamu membantu orang tuamu? Apa yang kamu lakukan saat membantu orang tuamu?
Ayo, siapa anak ibu guru di rumah ini yang pernah membantu orang tuanya di rumah? Membantu yang seperti apa, Bu Guru? Mungkin menyiapkan cuci tangan saat mau makan bersama, yang kecil-kecil saja yang anak ibu guru boleh kerjakan. Tidak harus membantu itu, tidak harus kamu ikut mencuci, kamu ikut mengepel lantai, tidak ya, tapi yang kecil-kecil itu pun sudah menyenangkan hati orang tua. Misalkan saat mau makan bersama, makan malam atau makan siang bersama keluarga, kamu ikut ambil cuci tangan, mungkin kamu ikut mengangkat gelas atau mengangkat piringnya satu persatu, atau setelah makan kamu ikut membereskan meja, entah itu mengangkat piring kotor ke tempat kotor atau bagaimana. Jadi tidak harus membantu itu, tidak harus yang besar-besar, yang kecil-kecil saja yang anak ibu guru mampu lakukan. Oke. Melakukan kegiatan. Jadi kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kalau anak ibu guru di rumah, waktu mau melakukan kegiatan apa, anak ibu guru di rumah itu berdoa dulu. Kalau seperti ini belajar daring, kita selalu berdoa sebelum kita mulai dan setelah kita selesai, ya. Jadi kalau di rumah itu apa? Berdoa itu saat melakukan kegiatan apa, anak ibu guru? Yang pertama itu, jadi ibu guru harus mau kasih contohnya dulu. Jadi yang pertama itu sayang, kegiatan yang kamu lakukan mulai dari pagi. Misalkan kamu bangun pagi, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Ternyata hari ini masih bisa membuka mata, masih bisa bernapas, menghirup udara yang segar. Jadi diawali dengan doa. Jadi berdoa sebelum melakukan kegiatan itu, misalkan berdoa setelah bangun dari tidur kamu berdoa dulu. Sebelum kamu melangkahkan kakimu dari tempat tidur, kamu berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku dapat bangun kembali dalam keadaan sehat. Itu dulu yang pertama. Jadi mulai aktivitasmu, mulai kegiatanmu itu di rumah sayang, yang pertama berdoa. Jadi kamu harus praktikkan ya. Mulai hari ini segala sesuatu atau kegiatanmu kamu awali dengan berdoa. Jadi setelah bangun tidur kamu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku dapat bangun kembali. Aku bisa bernapas, menghirup udara segar. Amin. Begitu aja, tidak harus panjang-panjang doanya. Yang penting tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu apa saja lagi? Melakukan kegiatan apa saja lagi yang diawali dengan doa? Kegiatan apa? Ayo. Kegiatan apa lagi? Selain berdoa saat bangun tidur, sebelum tidur pun saat malam kamu harus berdoa dulu. Kasih tahu lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini aku mau tidur. Berkati Tuhan aku dalam tidurku agar besok pagi aku dapat bangun kembali. Itu juga kamu harus berdoa. Jadi bukan hanya saat bangun tidur, tetapi mau tidur pun anak ibu guru harus berdoa. Lalu apalagi yang membutuhkan kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan itu? Apalagi saat sebelum makan, misalkan sebelum makan berdoa dulu biar makanannya diberkati. Lalu apalagi sebelum anak ibu guru belajar seperti yang biasa ini ya. Jadi kamu berdoa dulu nih sebelum pembelajaran daring dimulai. Ibu selalu bilang arahkan kita berdoa dulu. Itu kita melakukan doa. Jadi kegiatan di rumah yang anak ibu guru lakukan semuanya harus diawali dengan doa. Lalu apa saja lagi kegiatan-kegiatan lain? Coba anak ibu guru dulu yang pikirkan, apa saja lagi kegiatan-kegiatan lain yang perlu diawali dengan berdoa selain saat bangun tidur, sebelum makan, mau belajar, terus apalagi? Ayo, apalagi? Mungkin nanti pas waktu mau berangkat ke sekolah juga harus berdoa. Mau melangkahkan kakimu pun, kamu mau berjalankah kemana kamu harus berdoa supaya diberkati Tuhan dalam setiap langkahnya, dalam setiap perjalanannya. Jadi supaya kita sehat-sehat terus. Apalagi karena sekarang itu ada virus
corona. Jadi kemana-mana itu takut kesana karena kalau perginya ke tempat keramaian akan bertemu orang-orang banyak, kita tidak tahu siapa yang sudah terserang virus corona. Maka ibu guru sarankan sama anak-anak ibu guru, tetaplah dulu di rumah, jangan dulu pergi kemana-mana, dan berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Baik, untuk hari ini sayang, untuk hari ini kamu kerjakan dulu Ayo Berlatih yang ada di halaman 17 buku Bu Pena. Ada 2 soal di sana. Yang pertama, berilah tanda centang pada kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah. Jadi apakah benar kamu lakukan itu? Jadi jangan nanti kamu centang ternyata tidak kamu lakukan, tidak kamu kerjakan. Apakah benar? Berdoa sebelum dan saat bangun tidur. Kalau memang itu kegiatan yang kamu lakukan, dilakukan, kamu centang. Oke? Yang kedua ini, berikan tanda centang aktivitas berdoa yang tepat. Saat berdoa bagaimana yang tepat? Berdoa sebelum belajar kah? Berdoa sambil bermain kah? Berdoa sebelum makan kah? Berdoa sebelum tidur kah? Jadi anak ibu guru centang yang mana di sana yang benar, aktivitas berdoa yang tepat yang kamu akan lakukan. Baik, untuk hari ini hanya muatan PPKN yang ada PR-nya sayang, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kirimkan ke WA pribadi ibu guru. Baik, sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang baik, kiranya apapun yang saya sampaikan hari ini kepada anak-anak-Mu dapat mereka pahami dan dapat mereka mengerti. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, berkati kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya anak ibu guru.